wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi nih dengan Elsya Astiani. Nah, kali ini kita masih membahas tentang tradisi Barzanji yang mengandung nilai keislaman di masyarakat desa Kapur. Kenapa saya masih membahas judul itu? Karena saya akan semakin memfokuskan pembahasan kita ini ke beberapa hal agar lebih bisa mempertajam materinya. Nah, langsung aja ya. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Borneo, Bapak Dr. Wahab MAG, dan juga teman-teman sekalian. Kembali saya akan menampilkan kearifan lokal Barzanji yang dilatar belakangi bahwa kebudayaan itu, menurut para ahli yaitu Molisqui, mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memuaskan manusia yang berada di masyarakat itu, yang mempunyai kearifan lokal. Jadi, Barzanji itu sebenarnya mereka yang terlibat, mereka juga yang memuaskan diri mereka terhadap aktivitas Barzanji tersebut. Jadi, ini pentingnya kenapa kebudayaan itu kita angkat. Yang kedua, kenapa kita membincangkan tentang kearifan lokal? Karena kearifan lokal itu ujungnya adalah mempunyai tujuan. Ada kedamaian di sana, ada kesejahteraan di sana. Jadi dengan kata lain, saya ingin mempromosikan dalam latar belakang ini bahwa Barzanji itu ada kedamaian dan juga ada kesejahteraan. Nah, lalu bagaimana dengan tradisi? Tradisi dalam pengertian sederhananya ialah sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan di suatu kelompok masyarakat. Sumber tradisi pada umat ini biasanya disebabkan karena sebuah uruf atau kebiasaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, kemudian tersebar menjadi adat dan budaya. Lalu masyarakat. Biasanya nih dikatakan masyarakat apabila terdapat suatu kelompok masyarakat yang hidup bersama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem baik semi terbuka maupun semi tertutup, di mana adanya interaksi yang terjadi di dalamnya. Nah, itu dinamakan masyarakat individu dan ada juga masyarakat kelompok. Untuk memahami definisi masyarakat lebih mendalam lagi, kita dapat nih merujuk dari beberapa pendapat para ahli. Di antaranya ada Paul B. Harton. Paul B. Harton mengatakan bahwa masyarakat itu ialah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, dan juga mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok tersebut. Ada juga nih pendapat lain disampaikan oleh Selo Sumarjan yang mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu budaya. Selanjutnya, nilai keislaman. Untuk istilah nilai itu sendiri merujuk kepada sesuatu yang abstrak yang tidak bisa dilihat, diraba maupun dirasakan dan tak terbatas oleh ruang lingkup. Sedangkan Islam, tentu semua orang tahu kalau istilah Islam itu ialah suatu nama bagi agama yang ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Dan untuk nilai-nilai keislaman itu pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia ini seharusnya menjalankan kewajibannya, kehidupannya di dunia ini, yang satu dengan yang lain itu saling berprinsip, saling terkaitan, membentuk suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi kembali nih kita kepada inti dari judul kita ini yaitu Barzanji. Perlu kita ketahui bahwa Barzanji ini ialah suatu doa-doa, pujian-pujian, dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad SAW yang dilafalkan dengan suatu irama ataupun nada yang biasa dilantunkan ketika kelahiran, akikah, khitanan, pernikahan, dan maulid Nabi SAW. Biasanya isi Barzanji ini bertutur tentang kehidupan Nabi Muhammad yang disebutkan berturut-turut atau disebut kayak silsilah keturunannya, ketika masa kanak-kanaknya, remajanya, ketika beliau masih muda, atau hingga beliau diangkat menjadi rasul. Di dalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia. Ketika saya melakukan penelitian ini, terdapat beberapa narasumber yang berhasil saya wawancarai. Salah satunya adalah narasumber Bapak Rashidi. Beliau ada tokoh agama sekaligus pengurus Masjid Rahman yang saat ini menjadi judul saya itu. Beliau mengatakan bahwa tradisi Barzanji ini lebih menekankan pada syair dan sholawat. Ayat-ayat Barzanji tersebut dikarang oleh Zafar Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Al-Barzanji. Beliau memenangkan sayembara hingga akhirnya menulis syair Barzanji itu lalu dijadikan buku yang kita kenal sebut dengan Kitab Al-Barzanji. Sebagian besar masyarakat ataupun jemaah desa Kapur itu ikut berpartisipasi dalam tradisi tersebut.
Memang ada beberapa dari umat muslim yang mengatakan bahwa itu bid'ah karena tidak pernah Rasulullah pada zaman dahulu. Namun dikarenakan ayat-ayat itu berisikan pujian kepada Rasulullah dengan menunjukkan bukti kecintaan umatnya, maka dibuatlah syiar itu. Tradisi ini juga merupakan bentuk dari menggapai ridho Allah dan Rasulnya. Dan lagi tradisi ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena kan syair itu berisikan sholawat kepada Rasul. Dalam persoalan sholawat ini Allah bahkan memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Rasul sebagaimana di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ayat-ayat yang dibacakan ketika berjanji ini dimulai dengan bertawassul kepada Nabi dahulu, kemudian diikuti doa kepada Allah sesuai dengan hajat yang dimiliki oleh orang yang memiliki acara tersebut. Lalu disambung dengan Al-Fatihah dan juga sholawat-sholawat lainnya. Kata narasumber, berjanji ini memiliki banyak kategori. Ada berjanji yang bersifat maulid atau yang disebut dengan maulid hafsi, maulid diba, maulid turo, dan masih luas lainnya. Pujian dan sholat yang dilantunkan oleh mereka melalui tradisi berjanji ini dengan harapan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di akhirat nanti. Tradisi ini diperkirakan telah mereka lakukan sangat lama dan masih dipertahankan hingga saat ini. Tradisi ini tidak hanya dilakukan di masjid-masjid di setiap malam Jumat saja, tetapi juga di acara-acara sakral seperti tadi itu disebutkan kayak selamatan atau akikahan, nikahan. Jadi maknanya itu berharap fadilah dalam memuja Nabi. Berselawat dengan Nabi dan yang memiliki hajat itu mungkin Allah kabulkan hajatnya. Karena juga salah satu doa yang akan Allah jabah ialah dengan bersalawat kepada Nabi. Selain acara selamatan itu juga dilakukan di acara gunting rambut juga atau ketika 7 bulanan. Jadi tradisi ini juga bentuk memohon kepada Allah dan salawat ataupun ayat-ayat berjanji ini berisikan salawat dan pujian-pujian itu sebagai dasar agar doa yang kita panjat akan dijabah oleh Allah. Maka dari itu masyarakat Desa Kapur sangat melestarikannya hingga menjadikannya sebagai sebuah tradisi yang masih eksis sampai saat ini. Dari narasumber itu terdapat 3 nilai-nilai positif di dalam tradisi berjanji. Pertama, ada nilai religius, di mana pembacaan kitab Al-Barzanji ini merupakan bentuk bukti kecintaan penganut agama Islam terhadap Nabi Muhammad. Syairnya, hikayatnya yang tertulis dalam kitab tersebut memaparkan nilai-nilai yang baik yang dapat meningkatkan kadar religiusitas seseorang. Selain itu, masyarakat juga dapat mengambil hikmah dari kehidupan Nabi Muhammad seperti yang dibacakan dalam kitab tersebut. Nilai yang kedua itu nilai sosial. Adanya nilai sosial dalam berjanji ini yang digelar pada perayaan hari besar Maulid Nabi dan berbagai acara lainnya seperti perkawinan, kelahiran anak, khitanan, dan lainnya. Kegiatan tradisi ini merupakan ruang bagi masyarakat untuk saling bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya. Kegiatan berjanji ini mempertemukan mereka yang jarang bertemu sehingga akan mempererat tali persaudaraan dan ikatan sosial dalam masyarakat. Terus nilai yang ketiga itu nilai budaya. Syair-syair yang diterangkum dalam kitab berjanji ini meskipun menceritakan kehidupan Nabi juga memiliki nilai sastra yang tinggi. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Arab mempunyai tradisi penulisan sastra yang kuat. Hal ini sejalan dengan kondisi budaya Melayu yang juga mempunyai tradisi sastra yang tidak bisa dikatakan bermutu rendah. Kedua budaya ini saling berpadu antara budaya Arab yang dibawa agama Islam dan budaya Melayu. Berpadu sehingga menghasilkan bentuk budaya baru. Perpaduan ini akhirnya memperkaya kebudayaan Indonesia untuk lebih luas lagi. Sekian dari saya, terima kasih sudah nonton.